Oke, agak sedikit berbawah. Berbahaya dalam kita manajemen kelas. Ada beberapa masa kita jadi yang lain dia akan kita akan sedikit menyebabkan jadi nih tapi juga juga hanya ada saja mesti yang di belakang di kelas ini kan pertemanan itu kembali ya jadi kalau di luar ya obrolan jangan pelajaran di luar itu jadi kan nggak ada yang kayak apa ya ini dulu saya tapi di luar jadi itu jadi ke bawah kayak gitu sih jadi di luar itu ngomongin bisa nggak ada ngomongin apa sih pelajaran gitu jadi lebih dia lebih ke membawa diri jadi walaupun di luar mungkin nggak sih bicara ya supaya tidak terbawa dan ketika dua itu pasti profesional ya kalau kita membuat yang sesuatu apa yang rasanya sehingga apa yang itu balik lagi orang tua yang juga anak yang maju jelek tanggung jawab ekspresi yang kurang bertanggung jawab misalnya masuk kelas dulu yang udah nggak suka tapi nggak masalah atau soalnya susah tidak belajar analogi gini nyari alasan buat opini dia salah satunya makanya saya sempat tanya begini kamu bisa bahasa apa bisa itu setelah kamu nggak bisa apakah bahasa Prancis itu tidak benar ya kan karena memang karena kamu nggak ngerti bahasa Prancis itu nggak benar ya kan maksud itu bahasa Indonesia karena kamu nggak ngerti bahasa Indonesia dan kamu bilang bisa salah bahasa Indonesia salah nah gitu anak SMA ini apa ya kurang tanggung jawab semua anak SMA usia segini itu begitu ya cenderung saya nggak bisa bilang semua tapi kecenderungan seperti itu kan punya ego udah menaparin naik dia ketika dia udah jadi pihak yang bersalah mencari ada lainnya salah di sini di ada kesalahan ada persoalan atau bahkan situasi itu jadi salah nah ya membuat saya begitu juga karena ini banyak sekolah yang hari ini memberi anak dengan sederhana nah itu yang membentuk anak juga setelah saya analisa sedikit demandnya lebih sebenarnya gitu ini agak sedikit galak guys menurut saya itu jadi ya karena bentukan atau karena jalan bisa karena sekolah juga bisa ya sudah banyak faktor di dalam kalau dulu positif negatif dengan nama ada apa tuh siswa sekarang sih siswa udah jadi dengan mereka menolak misalnya itu bukan indikator jadi yang mereka udah ditunggu itu udah sisi negatifnya mereka kita dia beberapa hal kritis
arahin nih kritisnya dia jadi bener nih yang pentingnya buat tunggu deh ya ini tunggu dulu nih ya dia benar itu saya gitu kritisnya ini atau gini nih ada loginya nih hanya buat dia gini domak kue ya SMA ini lihat medon atau lubang betul itu hal yang beda kalau yang kritis itu dia pada kuenya betul artinya walaupun kritis mereka itu dulu masih masa tidak pada tempatnya tapi setiap muncul bibit-bibit daya kesini tinggal kita nih sebagai kita agar mereka kritis itu objektif kadang-kadang memang bukan tidak memang diarahkan di situ bu jadi maksudnya tidak gitu kalau dari semua bilang itu tidak diarahkan secara ekstrim tidak arah kan gitu ya artinya tapi saya malah berpikir bahwa jangan-jangan memang diarahkan ke sana indikatornya diarahkan ke subjektivitas tersebut ya memang nggak ke sana misalnya kalau saya nggak soal semacam ini kita sebut bahasa Gen-Z-nya kayak mental begini atau menyalahkan ya apa karena punya nggak bisa kan dulu ini bahasa pernah dengar satu apa sih guys fixed mindset dan growth mindset yes ya kalau orang fixed mindset itu selalu blaming intinya kalau growth mindset selalu mau melihat selalu terpapar di misalnya gini kalau guru itu hasil biasa 70 kenapa ya saya 70 oh ini apa jawaban saya kurang atau apa kan itu kalau growth mindset ya kan kalau fixed mindset bilang soal dulunya waktunya kurang kecepatan nih kecepatan tekatannya terlalu tinggi kayak gitu selalu ada lubang yang di bukan melihat jadi gini bukan esensinya di soal dia tapi lebih yang anak SMA sangat tinggi nggak semua sih yang ini ya kayak gitu solusi kalau tidak salah tesis kemarin itu manajemen menariknya gini apa yang dasar dari latar belakang manajemen ekonomi tapi yang angkatnya di manajerial sekolah oke nanti itu termasuk bagaimana pengelolaan nah ini belum sama siswa ya atau seperti apa tujuan akhirnya mendidik siswa itu juga bukan cerdas tapi memiliki tujuan pendidikan nasional buat itu cerdas kritis tapi tetap memiliki yang oke kalau ternyata anak Indonesia udah dapat ternyata masih bisa membedakan ada yang menyalahkan yang lain ada yang kadang-kadang manajemen sekolah terhadap tujuan pendidikan nasional ada nah ini yang jadi research skill saya dulu yang tadi tesis itu kan sudah mengisi gap jadi pertanyaan saya gini kebanyakan di pendidikan itu fokusnya di yang saya bilang tadi di pedagogi kalau nama mereka itu dari ESD Education Sustainable Pembelajaran di Berbagai Tradisional tapi dari sisi pedagoginya bagaimana anak dengan guru gitu ya manajemen kelas saya bagaimana manajemen sekolah itu tidak hanya fokus pada pedagogi tapi lebih ke maunya itu akomodasi jadi itu yang saya isi saya bisa mengamati bagaimana manajerial di sekolah karena selama ini belum ada yang mengisi itu tadi kalau masih dengan ekonomi kalau manajemen udah pasti deh sekolah itu pasti ada manajemen jadi ekonominya jelas karena dalam dimensi keberlanjutan itu salah satu adalah aspek ekonomi atau financial so manajemen yang bagus sebenarnya akan membuat hasil yang baik seperti itu jadi kalau oke lah kita fokus ke demand dulu deh ke demand nanti akan dapat income yang ini terus betul tapi ya karena itu dari sistem dunia yang dilepaskan sehingga ya dia dapat itu nggak jasanya lagi jadi nggak akan banyak gitu tuh betul ya hasil
Jakarta. Jadi kemarin saya tuh mengapresiasi semua Jakarta, semua wilayah administrasi diambil. Kesimpulan dari apa sih? Sekolah itu menjadi tidak sustainable. Banyak sekolah tidak sustainable. Semua kalau di presentasi kita berapa persen sekolah swasta itu kita tidak main presentasi, kita main metode yang uji kompetensi. Jadi semua sekolah itu kita masuk sebagai responden, lalu kita ngobrol data itu, kita gitu ya, lalu kita hitung menggunakan software statistik gitu ya, dan hasilnya bahwa sekolah swasta itu menghadapi satu masalah yaitu keberlanjutan atau sustainability, kayak indikator yang tidak sustainable yang seperti apa. Pertama adalah dari sisi orientasi, dari strategi orientationnya sekolah swasta itu kemudian terlihat baik. Yang paling gampang ini dia akan berubah kalau sekolah swasta yang berubah. Lebih ke apa yang tidak memiliki dasar dalam kebijakan. Di setelah sekolah ya itu data sekolah kebijakan atau bukan program khasnya dia akan situasi, tapi ini yang nanti di pasar apa tuh ikutin betul. Dan yang lagi diminta nggak pernah berpikir sebenarnya tapi juga nggak bisa sekolah swasta itu kan nggak ada biaya dari dia harus dari siswa yang masuk. Kalau dia tidak mengikuti selera pasar, kalau kita ambil selera pasar, otomatis dia punya siswa bangkrut kan. Dari sana sih, dari sisi dimensi ekonomi, ya bagaimana dengan dimensi sosial, anaknya dapat keluar dong. Tapi ketika diajarkan, terus kata dia tadi di sekolah selalu dikasih nilai bagus, itu ditolak. Sosialnya tekanan, sosialnya dan menurut kredibilitas sekolah tersebut harus karena, wih, ini bagus nih, ternyata bagus nih, apa ini, lu sekolah mana nih, kan, jadi di situ, jadi kan muncul tadi proses itu di situ, maka kan muncul istilah nilai siluman, yang kemarin ya, sehingga muncul akhirnya Pak Menteri kita, gara-gara SNBP banyak yang masuk, jadi bagus, ternyata di perkuliahan biasa aja. Bukan biasa, dia malah mengusahakan malah ini bahkan ini harus dilakukan. Terus kan diganti tuh jadi TKA kita dulu apa kali ya? Sedikit apa gitu nih, jadi gini apa? Ini diganti udah buat dari semua ada TKA. Saya rasa TKA belum tetap TKA kan? Belum disulis. Sebenarnya paling gampang dari sekolah swasta jujur itu aja. Ya sudah solusinya sederhana sih. Sekolah swasta jujur, ya kan? Kalau dia mau jujur dengan nilai, nggak boleh. Akan dia bisa bilang. Nah, tarikan kepentingan sosial. Satu lagi, tata kelola, kepatuhan administrasi, terhadap regulasi. Misalnya sekolah bilang kita bilang apa? Sekolah itu apa? Contohnya jam PKN, jam bahasa, ada tuh. Pos paling gampang, pos ini, pos jam, ya. Itu gimana? Jangan waktu di sini, waktu dikunjungi, diubah jadi skenario. Ini dari Indonesia kurikulum nasional itu dia ada pos itu sedikit sebagai contoh saya beri itu terus ketika menyimpan atau sebut ada yang banyak tujuan itu kalau dikasih uang ya kan kepentingan anak dan orang karena coba tahu tulis bahasa banyak sekali. Ayo gimana? Ya, apa udah?
Iya kan? Jam biasanya sih 6 jam. Sekolah gitu nggak? Kalau oke itu pas jalan terus. Dan sekolah itu kan. Dan itu bentuk kepatuhan ya. Jadi sebenarnya bukan kepatuhan. Ini bagaimana? Dalam hidup atau manajemen kemasan paling apa? Kalau anak yang berisik untuk pemasaran tidak berisik. Iya memang saya berisik. Oh yang begini begitu. Jadi cara pemasaran serius. Misalnya anak itu kelas-kelasnya yang berisik itu dari itu jalan atau ya udah biasa anak tuh berisik juga biar ya itu biasa. Misalnya contoh sekolah mau bikin anaknya mau pokoknya jangan sampai tapi setiap hari nggak diarahkan untuk tidak iya itu jadi bukan karena sekolah lanjutan itu yang menjadi tapi ada misalnya atau beberapa sekolah yang punya kriteria sekolah yang berkelanjutan ada lumayan banyak hanya laki-laki. Kalau dalam konteks sekolah negeri sudah pasti ya berkelanjutannya. Kalau dalam konteks sekolah kita pasti berkelanjutan karena dia sustainable kan dia timbang terus juga ya kita mas betul. Ini sudah jalan kali. Apa tuh sebenarnya? Aku. Ini dia tujuannya ini ada satu beberapa soal tapi memang nggak banyak. Kenapa? Karena banyak sekolah yang masih mementingkan finansial aja sama yang tadi. Nah, kebutuhan dasarnya itu dulu. Kalau tidak ada beasiswa, salah. Salah itu short term. Short term. Sekarang gini, bisa nggak sih? Tahun pertama kan satu yang banyak. Bisa banyak dong. Setelah lulus enggak kan? Bisa jadi dalam term manajemen ini digunakan dasar. Jadi kita pakai rencana pendek, menengah sama lanjut. Kita biar sustain dulu, biar makan dulu. Udah stakeholder yang kita jaga, ini dulu di pasar dulu daripada masuk dulu. Setelah itu bertahap tingkat kualifikasi saran-saran semua itu bagus di nanti setelah udah stabil itu sustainable di pikirin tidak tersendiri. Kalau saya nggak bisa ya. Kenapa gitu? Karena ada variabel moderasi di dalam apa budaya. Ketika kita terbiasa dengan itu akan jadi budaya. Lebih susah yang sustainable-nya. Kalau sekarang mau ubah, justru dari awal udah jadi gak ada budaya yang makan. Karena biasa susah diubah. Ada variabel namanya budaya. Itu dia yang harus dihilangkan. Jangan jadi budaya. Yang paling gampang ya budaya ya. Iya, kita penting terus. Dulu kan harus panjang ya. Oh iya, betul kan. Waktu nanti 13 November itu waktu nanti datang dengan legitimasi dia sebagai menteri. Apa yang dia lakukan? Dia ubah. Berhasil melakukan budaya. Bahkan apa? Kayaknya saya rasa di kementerian pun sering banget saya sering pelatihan itu pelatihan dulu tapi ketika masuk pelatihan buat administrasi itu kalau dalam skala nasional mungkin belum pelatihan administrasi mungkin cuma ke MGMP mungkin itu ya karena itu berarti nggak produktif menurut saya karena produktifnya itu kita ngumpul tapi
gitu ya. Belum Sir. Kemana pun oke. Belum. Masih ada deadline dulu atau tenang? Nah, Belum belum. Mana aja Sir? apa? Ah, Sir. Mana? Langsung aja Sir. Oke, jadi jelas Sir, jawabannya adalah susah sekali Sir. Susah sekali kalau memikirkan yang apa susah karena ada variabel budaya di dalam. Kalau aku lebih melihat bahwa bagaimana memulai itu dengan benar. Jadi bagaimana ya? Game ini udah mulai gitu Susah. mulai sepi dan prosesnya udah style saya udah habis udah Belum. Masih punya style perubahan saya udah habis apa? style Kan hidup tidak tergantung pada start. Wis. tapi setidaknya kalau ada ya kita nggak bergaul sama tapi setidaknya kalau harus itu sama Betul. nah terus berarti saya sebenarnya punya rencana lagi menarik banget dokter masa kerja tapi ternyata benar-benar mau next ke depannya setelah ketemu seperti apa ya usia saya mau jadi dosen nanti dosennya mendosen sesuai core keilmuannya Betul. ekonomi atau malah karena selama ini berkarir pendidikan justru mau mengisi pendidikan Jadi gini. Sebenarnya tolak ukurnya bukan panjang, tapi selesai di sampai level tertentu which is SMA dan sudah waktunya memulai SMA. SMK orang dulu SMK belum beda sih ya. hasilnya beda sih Ya, harusnya beda betul karena lebih ke apa profesional lebih kerja gitu ya. Tapi ya enaknya cobain deh nanti cobain aja Ya. next time cobain hopefully masih bisa masuk. Maksudnya masih bisa masuk ke SMK. Jadi apa lengkap ya keren. Oh, lanjut. Fokus ke strategi, fokus ke keilmuanku, tapi dalam konteks pengajaran ya jadi si mata kuliah yang diajari ada mata-mata kuliah yang benar memang aku belajar jalan gitu kan. nggak akan coba ngambil mata kuliah hubungan dengan kuliah pendidikan teknik teknologi Oh enggak. Jadi misalnya pengalaman yang lain pengalaman belajar buat menghadapi mahasiswa nanti ya, kalau untuk S1 juga udah punya modal sebenarnya. pernah Ya, karena gini psikologi mahasiswa baru S1 itu sebenarnya tapi betul saya pernah di semester awal betul kan? Betul? kayak SMA Ya kan di awal-awal. Tapi setelah itu ya harus memang ikut dengan gaya mereka. Tapi kan kalau kita ya kan kita tidak waktu bisnis mereka udah mulai udah mulai betul. udah mengenal Tahu nggak kenapa Sir? Tahu kenapa? Karena mereka berpikir bahwa orang tua kepala sekolah tidak lagi punya peran di sana. Udah nggak bisa lagi Sir. Nanti mama komplain kan? Ya kan? Nggak bisa lagi, gitu. Mama nanti gini kan bisa lagi Sir. Menurutku, jadi itu yang membuat lebih nanti akan enak sih Sir. Ngomong apa sih? tapi ya sekalinya kalau kuliah saya kan itu kita benar-benar Mesti pacaran ya, bisa buat pacaran. menjalankan
jadi gitu ini salah dikit makanya bisa berapa besar ya turun itu di mana sih nggak semua mahasiswa boleh begitu itu untuk satu kampus begitu ya ini kita nggak boleh generalisir untuk mahasiswa memang begitu ini gitu kan benar sekali salah ya masuk akan kompak solid buat turunin lah bisa itu terjadi pada dosen-dosenku ya yang pernah mengajarku ya cita-cita mereka juga aku rasa mereka juga belum ada benar gitu sama mahasiswa itu memang akan begitu sekarang. Wah, ini. Saya Blunder guys. Ini hampir menang nih guys. Oke, so masih dalam konteks pendidikan, tapi bukan PPWI, tapi lebih mengajar mungkin lebih ke manajemen, kemudian pemasaran, perilaku, ataupun kuantitatifnya, ataupun statistiknya, dia lebih ke arah sana. Jadi masih dalam konteks mendeliver sesuatu, tapi ya sebagai dosen. tapi yang kemarin diambil itu manajemen sekolah saya menariknya gitu karena kebetulan beberapa saya juga akhirnya kurang lebih enggak gitu jadi langsung di lapangan berdasarkan pengalaman indikator biar sekolah itu bisa sustainable tahapannya harus apa dulu nih buat mengedepankan imun dibanding hal yang lain apa dulu Step-stepnya. Kalau saya ukurnya dari manajemen tadi, pertama sekolah itu punya integritas dulu terhadap kepatuhan. Itu dulu yang sudah jelas gitu ya. Yang kedua, apa orientasi pada sosial dulu. Benar-benar bangun peserta didik itu untuk sosial. Untuk sekolah baru ketika untuk COVID itu. jadi dibalik posisinya jangan pengen ngadepin wabah yang buruk tapi ibaratnya gini kalau mau bikin bangunan kan taruhlah si sekolah itu masuk ke perusahaan lah ya kalau kita ada uang dari lingkungan kita buat dulu fondasinya nah fondasi itu berarti kualitas pengajarannya pendidikannya stakeholder itu jaga betul terus setelah itu baru tarik hubnya dari itu untuk anak sendiri tidak itu sudah belum bisa. Nah saya bingung kenapa banyak peneliti yang akhirnya menyikapi dari sisi korporasi ya apa sih mau tadi, tapi tidak pernah menyinggung masalah organisasi atau yayasan pendidikan. Padahal yayasan itu juga punya apa ya kontribusi sebenarnya. jadi nih ya kalau mau berbisnis di dunia pendidikan di sekolah atau yang sudah punya sekolah mau umur sekolahnya lebih lama bagus ya yang jadi patokan sisa lebih lama dan kalau mau minta nama jurnalnya nama udah naik jurnal belum? Nama judulnya Udah pasti udah naik ke Scopus. udah pasti naik ke Scopus karena kita ada nama kasih Scopus. apa judulnya Judulnya itu pengaruh orientasi strategis, resiliensi, kapabilitas, kinerja inovasi terhadap ya kayak di dalam judul ini dibuat sederhana, tidak muluk-muluk dengan mengikutsertakan semua variabel di dalam. ini kalau kita melihat kalau kita cari keywordnya masalah Karena itu di Scopus berarti school sustainability nanti keberlanjutan sekolah. cari Penulisnya Erwin Santoso itu sebagai penulis pertama. oh iya Ya, gitu karena kan mahasiswa. Tapi ada juga nama-nama lain dosen-dosennya. nah
ya, tapi nanti akan ketemu banyak sekali jurnal di sana. Nggak cuma jurnal yang akan saja, tapi pasti banyak jurnal yang related lah. itu. Dan saya rasa saya itu saya rasa orang yang atau harus ke sustainability-nya di awal. Kembali ke besar-besaran di awal. Kayak ini dalam setelah film pengamatan saya yang awal Betul, karena gini, kesimpulannya begini, kita bangun sekolah itu, kita mau bangun bisnis sekolah bisnis, bedanya apa? nah, Bedanya apa? kalau sekolah bisnis berarti sekolah yang belajar tentang bisnis, dan motivasi utama adalah anak-anak itu belajar ekonomi, belajar bisnis itu. Jadi kalau bisnis sekolah mungkin pengalihan loh, karena kalau kita tahu ya ceritanya ini sekolah-sekolah ini kan banyak dilatar oleh perusahaan sebelumnya yang jadi bisnis unitnya. Itu kita temuin Gimana rasanya buat ditarik jadi ya salah satunya. Itu salah satunya. Kalau di konten ini kita mau keluar apa sih isu Indonesia itu gimana kan? Nah ini ada. Nah ini kadang-kadang masih bisa begini nih. Kadang-kadang uang dari bisnis utama itu mau disimpan di sekolah untuk mulai dari paket dan segala macamnya. Bisa jadi. Karena kan basic adalah yayasan, jangan bisa diaudit juga. apapun dia akan berbeda kan. Karena yang satu sistemnya korporasi, PT, yang satu sistemnya foundation yayasan. Itu kan punya dua jalur yang berbeda, dua makro yang berbeda. Kok juga gitu? Hah? Selama ini mandiri hitungannya. Iya, iya sederhananya itu. Cuma harusnya kan pengalihan bisnis menjadi bisnis unit lah. Kalau kita bilangnya kalau di bahasa manajemen itu namanya bisnis unit. Atau ada lagi yang lebih halus, portofolio. Karena portofolio kan portofolio itu kan diversifikasi. Betul kan? Bagaimana bisa satu dengan satu untuk mencapai tujuan kan? Kalau dalam finansial berarti pengalihan resiko. Ya kan? Kalau di sini mungkin pengalihan kalau misalnya rugi di bisnis yang ini gimana? Masih ada lolos misalnya satu perusahaan jamu kan jamnya harus turun. Nah tapi kalau di sektor yang lain bahkan sektor yang ini bisa untung punya margin yang lebih atau bisa menutupi diversifikasi ya, terus juga sekaligus penyelamat di saat terjadi hal yang tidak diinginkan. ya itu kan prinsip ekonomi sederhananya adalah portfolio lebih ke mengalihkan satu dengan jadi nggak menaruh semua pada satu komponen. Nah itu kayak gitu, cuma kan panjang lebar ya untuk ke sana. Cuma kayak kita harus ngopi nanti. Saya juga kayaknya kalah ini saya belum ini belum kalah tapi ya oleh sisi itu udah nggak bisa apa ya cuman ya jangan bisa padahal dari ini belum belajar masalah itu. ini masih aman nih masih Ini masih belum belajar. Biasanya bisa dibabas kan. Ini tuh kemarin ini. Gila saya jalan sebenarnya. Oh, aku jalan. Iya, aku jalan langsung mana? Atau dengan mesin ini sih. Oh gitu. Oh, kalau gini habis nih sir. Langsung ini sir. Gimana tuh? Bagus ini. Jadi kuliah itu aman. Baik. Enak. Langsung. Ini sebab bergerak, kalau mudanya udah nggak ada. Tutup dulu. Tutup dulu ke sini. Udah aman gitu ya. Nah kita tinggal udah. Cek. Ini dia nih. Mana ya?
Ini baru apa nih? Begitu harus. Dia mau kemana nih ya? Nah, sini aja lah. Adalah. Ngapain? Cukup nih udah kalah. Dia kata Bali punya hari makanya dimakan. Satu segmen terakhir deh untuk pembicaraan. Boleh. Pesan apa yang ingin saya sampaikan sebagai manajemen terhadap para pelaku bisnis yang bergelut di bidang pendidikan? Tidak harus sekolah swasta sih, semua hal itu pendidikan. Intinya gini, sekolah itu kan sebenarnya tujuan utamanya itu adalah mencerdaskan anak. Ya. Jadi sebenarnya motivasi adalah anak itu harus benar-benar cerdas, tapi dengan cara yang benar, bukan dibuat. Setelah anak itu benar-benar cerdas dan bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, contoh, dia memang punya kakak baik selama 3 tahun ya misalnya, dan setelah dia lulus, dia masuk kampus, sikapnya pun baik. Nah itu dia itu dipatang juga sosial. Jangan panjang soalnya, Jangan banyak nilai bagus. sampai nanti dia akan jadi Tapi di mana dia berada, dia tetap akan bagus. Dia bukan arti ini menjadi satu jam dan pasti. Itu paling tidak kita memodal dulu, kita membekali dulu. Jadi benar-benar yang menciptakan itu benar. Jadi total jawabannya enak gitu. Apalagi kita punya visi kan. 2045 ini paling penting. Ya, kalau Zaman bawa visi ini paling penting. Ayo, guru tuh benar krusial. Kalau dokter mau praktek, ya guru tuh cuma satu orang. Guru mau praktek, ya rusak satu generasi. Betul. Lalu itu. Terima kasih untuk menyaksikan sosialisasi episode kali ini, guys. Keren banget. Jangan lupa cari